tauhid, sabar tanpa mengeluh. Sabar tanpa mengeluh. Ini sabar yang elegan, sabar yang jamil. Bila jaza, tanpa mengeluh wahai Nabi. Dan ini ciri khas surat Makkiyah. Surat Makkiyah ciri khasnya apa? Nyuruh Nabi sabar. Nggak ada ayat suruh Nabi sabar di surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah ini sering kali sabar. Berpalinglah, biarkanlah. Fasbir sabran jamila. Innahum, sungguhnya mereka ini yarawnahu ba'ida, menganggap kiamat itu jauh, tapi kami menganggapnya dekat. Kenapa kok dianggap jauh oleh orang tidak beriman? Karena mereka nggak yakin. Bahkan dianggapnya jauh, masih lama. Tapi bagi orang beriman, apalagi bagi Allah, menganggapnya apa? Dekat, karena pasti terjadi. Dan semua yang pasti terjadi itu dekat. Dan karena waktu bagi Allah itu singkat. Waktu bagi Allah itu singkat. Sehari di sisi Allah beda dengan sehari di sisi kita. Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu pada hari ketika langit-langit as-sama kal muhl, menjadi seperti minyak. Teman-teman tahu nggak minyak kalau terbakar seperti apa? Langit seperti nanti. Langit seperti itu. Wa takunu jibalu kal'ih. Tapi mungkin terjemah di kebenaran agama apa terjemahnya dia? Kalau di sini zait, tembaga. Cairan tembaga. Boleh lah. Intinya sesuatu yang terbakar ya. Ya. Tembaga meleleh gimana sih? Al-muhl di sini demikian. Darudai zait, minyak. Dan gunung seperti al-ihan. Al-ihan artinya kapas. Apa di situ? Bulu, oke, nggak apa-apa. Kapas. Asnuf al-masnuf al-wana. Lanjut. Maka pada hari tersebut seorang teman tidak akan bertanya tentang temannya. Wala yas'alu hamimun hamiman. Gak nanya lagi. Bang Muhammad gak nanya lagi. Apa kabar nih Bang Haris? Gak nanya lagi. Udah sibuk semuanya dengan urusan dirinya. Jadi kalau dia merasa bahaya, dia nggak nanya teman kita gimana. Enggak. Kalau kita baru lulus kuliah masih nanya-nanya teman kita bagaimana. Tapi kalau sudah hari kiamat nggak nanya lagi. Allah Subhanahu wa taala yubassarunahu. Nanti masing-masing teman ini akan tahu keadaan sebenarnya. Tapi mereka masing-masing apa? Orang-orang yang berdosa terutama ini. Boleh jadi buat saya ini akan ada yang menggantikan saya disiksa. Ya wadul mujrimu la yastadi min azab yauma idzin bibani. Dalam surat kita min azabi yaumi idzin bibani. Boleh, dua-duanya boleh. Azab yauma idzin. Kenapa kok yauma idzin? Dia mudhof ilaih tapi dianggap satu kesatuan. Dia enggak apa? Dianggap satu kesatuan. Min azabi yauma idzin. Jadi dianggap, kalau kita menganggapnya yaumi mudhof lagi. Makanya azab yaumi idzin. Dikira lain min azabi yauma idzin dibani. Jadi mereka beranggapan apa? Nanti ini anak-anak mereka akan menebus dirinya. Saya diazab nih misalnya. Jangan saya lah. Ada Abu Jahal diazab. Abu Jahal berangan-angan anaknya dia nih yang menggantikan dia. Saya tebus ya Allah dengan anak saya. Siksa anak saya nggak apa-apa, jangan siksa saya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala wa sahibatihi wa akhi, juga dengan istrinya. Sahibah di sini apa? Istrinya. Gak apa-apa istri saya siksa, jangan saya. Gak apa-apa saudara saya siksa, jangan saya. Wa fasilatil lati tuwi, bahkan kabilahnya yang melindungi dia dahulu di dunia. Gak apa-apa tebus. Diri saya nggak usah disiksa, yang disiksa kabilah saya saja, suku saya saja. Wa man fil ardi jami'an, kalau perlu ya Allah, semua orang di bumi ini aku pakai untuk nebus diriku. Semuanya siksa, tapi jangan siksa saya. Anda bisa bayangkan ya, wadul mujrimu law yahtadi min adzab yaumin bibani wa saibati wa akhi wa tuhi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kemudian dia selamat. Diri semua berangan-angan dia selamat, seluruh penduduk bumi yang diazab saja. Kata Syaikh Al-Bantani, yauma idzin ini dibaca dengan fathah. Li idhofah yaum ila mabni.
Karena didoakan sama begini jangan untuk satuan. Lanjut. Kalah, tidak, sekali-kali nggak bisa begitu. Aturan mainnya tidak seperti itu. Innaha labo, sungguhnya neraka itu membara. Banyak itu menyala-nyala. Naza'atun lisyawa, kalau gitu bacanya naza'atan lisyawa. Dia ini bagaimana? Mencabut syawa. Syawa adalah kulit. Syawa adalah apa? Kulit. Ini tafsiran pertama. Asyawa itu kulit. Yang kedua, asyawa itu organ-organ tubuh. Apa asyawa? Organ-organ tubuh. Ini daging dan kulit dibakar, dicabut. Allah. Nazatun lisyawa. Tad'u man adbara wa ta'ala, di mana neraka tersebut akan memanggil orang yang kabur dari ketaatan, akan memanggil orang yang berpaling dari keimanan, akan memanggil orang yang mengumpulkan harta kemudian tidak mau menzakatinya. Wa jama'a fa'au'a, mengumpulkan harta tapi menahannya, tidak mau membagi-bagikannya kepada yang berhak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia ini halu'a, diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa tuh halu? Itu ketika Al-Asma'i ditanya, apa itu halu'a? Kemudian kata beliau, baca ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Idza masal syarru jazaa wa idza masal khairu manua. Tidak ada tafsir yang lebih baik daripada tafsiran Al-Qur'an itu sendiri. Dia enggak menerjemahkannya, tapi suruh baca ayat selanjutnya. Jadi halu itu pengertiannya apa? Kalau mendapatkan kebaikan, kikir. Kalau mendapatkan keburukan, berkeluh kesah. Kalau keburukan dia dapat, dia apa? Berkeluh kesah. Kalau kebaikan dia dapat, dia kikir. Idza masal syarru jazua. Jazu berkeluh kesah. Wa idza masal khairu manua. Manu kikir, menahan. Ini tafsiran apa? Halu. Jadi apa pengertian halu? Idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manua. Apa begitu semua manusia? Ini kondisi defaultnya. Ini kondisi dasarnya. Kondisi dasar manusia bagaimana? Halu. Illal musholin, kecuali orang yang sholat. Yani orang yang sholatnya benar-benar berefek pada dirinya. Siapa mereka? Orang yang sholatnya ini langgeng, daimun, tidak meninggalkannya, selalu tepat pada waktunya. Daimun, dan makna daimun juga kata Ibnu Katsir, aisa kinun, yaitu khusyuk. Jadi daimun di sini maknanya khusyuk dan juga apa? Continue, langgeng. Tidak sehari sholat besok enggak. Atau satu sholat tepat waktu, besok sholat nggak tepat waktu. Tidak seperti itu. Apalagi ciri-cirinya? Jadi semuanya penjabaran dari musholin, penjabaran dari orang yang sholat. Jadi orang sholat, kalau sholatnya benar ini akan beretika, akan berkarakter seperti berikut. Makanya sholat disebut tanha anil fahsyai wal munkar. Karena sholat itu sejatinya bagaimana? Akan berdampak positif kepada penganutnya, kepada orang yang melakukannya. Ciri-ciri berikutnya apa? Mereka ini sudah ada kadar tertentu pada harta mereka. Dan mereka paham. Kalau mereka mendapatkan gaji, mereka paham. Oh, ini ada jatah orang yang tidak punya dalam gaji saya. Dia punya rekening di bank. Dia, ini ada 2,5% zakat yang harus saya tunaikan. Dia panen. Ini ada 5% zakat pertanian yang saya tunaikan. Dia punya hewan ternak. Dia paham. Oh, paham. Kambingnya ada 201, berarti 3 ekor kambing. Seperti itu. Dia tunaikan. Seperti itu. Dan gak harus kaya, harus baru kita bisa seperti ini. Enggak. Cukup teman-teman semua mulai berlatih zakat. Jadi gak harus nunggu kaya baru zakat. Enggak. Berlatih zakat. Tapi zakatnya bukan dalam bentuk zakat, tapi dalam bentuk infak. Misalnya kita punya gaji 6 juta. 6 juta ada penghasilan kena zakat nggak? PKZ. Penghasilan kena zakat nggak? 6 juta setahun. 6 juta 12 dikali 72 kepake sebulan itu 5 juta. Ini cuma 12 juta sisanya. Nggak dapat. Nggak penghasilan tidak kena zakat. Tapi gimana? Bisa nggak latihan? Bisa latihan.
Itu dia pikirannya, anggap dia udah kena zakat 2,5% diawain. Ya. Soalnya gini, orang tuh kalau miskin saja sudah berat, ngeluarin zakat, ngeluarin sedekah infak gitu ya. Itu semakin kaya semakin berat. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya duit 1 miliar, itu zakatnya 2,5% berapa? Hah? 25 juta. Apa? 25. 1 miliar 1000 juta kan ya? Berarti berapa? 25 juta. Anda kalau nggak biasa infak dari miskin, dari bukan miskin, dari kaya, dari sederhana, dari ribuan biasa aja, itu gimana ngeluarin 25 juta? Kebayang nggak beratnya? 25 juta itu zakat. Kebayang beratnya nggak? Hah? Kalau punya duit 1 triliun berarti berapa zakatnya? 2,5 miliar. Hah? 25 miliar ya? 2,5 miliar. 25 juta kan 1 triliun berarti 25.000 juta ya nggak? Bener nggak? 25 miliar berarti kan ya? Zakatnya 25 miliar. Punya 1 T, zakatnya berapa? 25 miliar. Anda kebayang nggak beratnya gimana kalau orang punya 1 triliun? Mau zakat tuh berat nggak? Kebayang beratnya? Ini zakat bukan investasi. Kalau investasi oke, ada returnnya nanti. Gitu ya. Naruh deposit dia bisa ngebayangin bunganya. Tapi ini zakat. Anda bisa bayang nggak? 1 triliun zakatnya berapa? 25 miliar. Ya bener nggak? Nggak salah hitung kan? Bener ya? Kayak gitu. Makanya zakat itu atau sedekah atau memberikan kepada orang miskin itu harus jadi karakter. Walladzina fi amwalihim walladzina min hakun maklum walladzina fi amwalihim hakun maklum, ada kadar tertentu dari hartanya. Dia selalu berpikir harta dia ini enggak seutuhnya dia, tapi ada sebagian milik orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berikutnya, lisail wal mahrum, bagi orang minta dan orang yang tidak minta. Lisail orang yang minta. Oh, ini kita kasih. Tapi wal mahrum orang yang enggak minta. Al mahrum ini orang yang miskin tapi tidak minta. Ada jasa juga? Ada. Wal mahrum, jangan sampai kita rajin ngasih ke orang yang minta aja. Kalau nggak minta nggak dikasih. Terbalik. Justru kita seharusnya lebih perhatian sama orang yang nggak minta. Kalau orang yang nggak minta berarti nggak dapat, ya nggak? Orang yang minta sehari sejam bisa 200.000 misalnya dapat. Mungkin. Di lampu merah ngiter-ngiter aja. Lampu merah itu lampu merah di sini itu sudah berapa orang dia dapat misalnya? Anggap 50.000. Ntar lampu merah berarti perempatan ya. Anggap perempatan. Berarti 1 puter lampu merah itu aja itu sudah 200.000. Gitu. Makanya benar kan ketahuan ditangkap sama apa tuh? Dishub ya. Ada pengamen ditanya ternyata 1 jamnya 200.000. Bisa bayangkan. Itu berarti kita nggak usah pusing mikirin dia, nggak usah pusing. Itu dia udah ada yang makmur dia. Kita mikirin yang mahrum, yang orang yang miskin tapi nggak mau minta-minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takut ya, dan orang yang membenarkan tentang hari kiamat dan dia takut kepada azab Tuhannya. Sekali lagi ini menegaskan konsep yang kemarin kita tegaskan, yaitu apa? Orang beriman itu harus takut siksaan Allah. Gak boleh merasa aman dari siksaan Allah. Gak boleh. Kata mereka, sesungguhnya siksaan Allah itu tidak ada seorang pun yang bisa berlindung darinya. Tidak aman kita darinya. Ghairu ma'mun. Berikutnya orang yang menjaga dari kemauannya. Menjaga kemauannya. Kecuali pada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Berarti semua hal yang tidak ikut ke dalam dua ini, tidak termasuk istri dan tidak termasuk budak, itu haram memuaskan syahwat dengannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu dulu saya pernah lihat di koran, ada mainan. Ngapain main? Astagfirullah. Ini dosa berarti. Halal apa haram? Kan yang penting enggak zina. Oh enggak gitu. Allah mengatakan hanya mengecualikan 2 hal saja. Maka dengan mainan haram. Dengan tangan haram apa halal? Haram berarti. Imam Syafi'i jelas dalam Al-Um fatwanya haram. Pokoknya selain dengan istri dan selain dengan budak itu hukumnya haram. Memuaskan syahwat dengan haram. Budaknya itu dinikahin dulu. Enggak harus dinikahi. Enggak, kalau dinikahi jadi istri. Jangan budak. Budak istri. Kalau ini budak yang lain nikahi. Gitu ya. Itu masalah budak ntar mungkin dibahas selanjutnya. Tapi intinya saya mau tegaskan di sini,
Bahwa seorang beriman itu tidak memuaskan syahwat kecuali hanya dengan dua saluran saja. Dengan istri, dengan budak. Ketika sekarang tidak ada budak, berarti hanya dengan satu cara, yaitu dengan istri. Tolong dicamkan baik-baik, haram hukumnya dengan selain istri. Adapun dengan istri, maka bagaimanapun caranya, maka halal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dikecualikan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya dari anus itu tidak boleh. Dari belakang ya, tidak boleh. Tapi dari selain itu boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak tercela menikmati dua hal tersebut. Barang siapa mencari selain itu, termasuk yang tadi, ya, maka mereka itu orang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang amanatnya ini mereka jaga. Janjinya mereka jaga. Ini penting. Dan orang yang persaksiannya mereka juga jaga. Dan orang yang menjaga salatnya. Jadi salat diulang 2 kali. Sama seperti surat Al-Mu'minun. Teman-teman sama ingat nggak surat Al-Mu'minun? Ini yang mungkin lebih populer daripada surat ini untuk dibaca saat salat. Pada Aflahal Mu'minun diawali dengan salat walladzina hum li salat khasyun, diakhiri dengan salat juga apa? Ala salawatihim yuhafizun. Di sini juga sama. Diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Berarti salat sangat penting. Jangan diremehkan. Apalagi salat wajib. Dan salat ini sebagaimana hadis surat Muslim adalah amalan pertama yang Allah cek. Yang pertama kali Allah cek amalan itu apa? Salat. Mereka itulah orang-orang yang dimuliakan di surga. Maka mengapa orang-orang tidak beriman ini malah berpaling dari engkau? Kenapa mereka berpaling? Famali ditulisnya terpisah ya. Terpisah penyambung di situ. Apanya? Mali. Famali, lihat tulisannya famali ladzina kafaru. Terpisah penyambung. Li-nya Ali ke kafirun. nyambung apa bisa? Kalau komanya bisa. Linya ke kafirun juga bisa. Kalah linya. Ayo, bisa menyambung li-nya di situ. Famali. Bisa. Bisa ya? Dan demikian Mushaf Utsmani. Demikian Utsman dahulu menulis famali alladzina. Kalau kita belajar bahasa Arab gimana? Nyambungnya lama li nyambung dengan alladzi. Tapi ini Utsman bin Affan menulisnya. Sekarang qiraat kita kalau ada seperti ini baca aja sebagaimana tertulis. Kalau waqaf berarti gimana? Famal. Coba kalau waqaf famal. Gitu ya. Bukan fama. Boleh wakaf di situ famal. Walaupun ngapain ya wakaf di situ? Itu wakaf ikhtibari namanya. Wakaf apa? Ikhtibari, wakaf ngetes. Coba kamu wakaf di situ. Ngetes, udah tahu belum? Jadi kalau wakaf di situ gimana caranya? Famal. Jadi famali dipisah. Ini cara nulis Utsman bin Affan. Demikian adanya kita hormati dan dijaga sampai hari ini, lestari. Kenapa kok mereka kabur dari engkau? Berpaling dari kebenaran, lari ke kanan dan ke kiri, berpisah-pisah, terpisah-pisah, berkelompok-kelompok. Mereka itu ingin, ya, setiap di antara mereka ingin masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Oh enggak bisa. Kalah. Sungguhnya akan menciptakan mereka dari apa yang mereka sudah ketahui. Dan ini semua yang akan Allah sebutkan berikut ini. Ini menegaskan konsep kebangkitan. Kamu nggak percaya kamu nanti dibangkitkan. Kamu nggak percaya Allah bisa menghidupkan lagi. Tapi kamu percaya kan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari benda mati, dari air mani. Bisa nggak? Percaya nggak mereka? Mereka percaya. Harusnya logikanya mereka percaya juga Allah mampu menghidupkan walaupun sudah mati. Logik nggak? Masuk logik nggak? Masuk ya. Mereka nggak percaya Allah mana bisa Allah menghidupkan orang sudah mati. Tapi mereka percaya Allah mampu menghidupkan manusia, membuat manusia dari benda mati. Ya, mereka percaya. Harusnya mereka percaya dong dengan kebangkitan. Kan kebangkitan lebih mudah. Lebih mudah mana? Membuat baru apa merakit ulang? Lebih mudah merakit ulang yang sudah jadi. Lebih mudah. Tinggal tempel-tempel, tinggal rakit-rakit. Selesai. Membuat baru, tidak ada contohnya, bingung. Malah Allah kalau menciptakan sesuatu tuh nggak ada bahan bakunya. Gitu ya. Bukan tangan dan kaki disambung, enggak. Tapi dari air mani. Mana tangan kakinya ada nggak? Nggak ada. Itu yang susah. Kalau sekedar bikin bangunan dari semen, ya semen dipadatin jadi bangunan, selesai. Tapi ini nggak ada semen jadi bangunan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan, kalian kok nggak percaya sih Allah mampu menghidupkan, padahal kalian percaya Allah mampu menciptakan.
Ini hal yang unik sekali. Atau subhanallah, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib innal qadir, sungguh kami bersumpah. La di sini berarti apa? Tidak seperti yang kalian bayangkan. Aku bersumpah, dan ini la uqsimu yang kedua ya dari juz ini ya. Dan la uqsimu di Quran cuma 8 kali. La uqsimu di Quran cuma 8 kali. Itu pun yang pertama kali muncul di surat Al-Waqiah. La uqsimu di Quran ada berapa kali? 8 kali. Paling pertama di surat Al-Waqiah. Itu apa? Firman Allah, fala uqsimu apa? Bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Itu yang pertama. Terus sampai nanti la uqsimu bihadzal balad. Jadi ada berapa kali la uqsimu? 8 kali. Ini yang kedua juz ini, berarti yang ketiga secara umum. Dengan Rob, jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Tuhan masyarik artinya timur yang banyak. Al-Maghrib, barat yang banyak. Maksudnya adalah tempat terbitnya matahari. Tempat terbit matahari ada banyak. Matlab beda-beda. Iya, karena setiap hari itu matahari terbitnya beda sebenarnya. Walaupun secara umum dari timur, tapi sebenarnya kalau kita detailkan itu berbeda sekian derajat. Gitu ya, benar gak sih? Benar ya. Nah, bumi kan gimana sih bumi? Lurus, tegak, apa miring? Miring bumi ya, miring kan ya. 23,5 derajat ya nggak? Miring. Maka matahari gitu juga ya. Bumi berotasi, berevolusi, berarti ada kemiringan kan gitu. Kadang-kadang matahari terbit dari sini, ntar bergeser sampai akhirnya terbit dari agak timur tapi menyongsong ke arah utara. Ntar balik lagi ke arah selatan gitu terus. Dari situlah perbedaan jam ketika musim panas dengan musim dingin. Kita nggak ngerasain ya. Kita ngerasain sih sebenarnya, cuma dikit bedanya. Sekian menit aja. Tapi kalau misalnya kita nih, data puasa bulan Ramadan ini paling lama di Islandia kan ya, katanya 22 jam. Paling cepet di Chili katanya. Chili kan selatan Amerika ya. Itu cuma 9 jam. Kok bisa gitu beda? Ya karena perbedaan tadi, mataharinya. Berarti matahari lagi sering di mana? Lagi sering di utara sekarang, lagi di utara berarti mataharinya. Enggak di selatan. Maka di utara musim panas, di selatan musim dingin. Gitu ya. Oke. Itu masyarik, maghrib juga sama. Terbenam matahari juga beda-beda titiknya. Insya Allah nih udah tau lah teman-teman sekalian belajar waktu sekolah ya. Itu maksudnya masyarik dan maghrib. Sungguh kami mampu. Ala nubadila khairan minhum, mengganti mereka dengan yang lebih baik. Jadi mengganti fisik mereka lebih baik dari ini setelah mati. Allah mampu. Karena nanti manusia ketika dibangkitkan, masuk surga, masuk neraka itu tubuhnya beda. Masuk surga lebih tinggi, masuk neraka juga lebih besar. Masuk surga lebih tinggi sebagaimana sabda Nabi SAW, masuk surga seperti apa? Tuli abihi Adam. Hadis Bukhari. Setinggi Nabi Adam. Jadi nanti masuk surga itu tingginya setinggi Nabi Adam 60 hasta. Masuk neraka juga sama. Gimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, gigi taringnya penduduk neraka itu lebih besar daripada Gunung Uhud. Lebih besar daripada Gunung Uhud. Itu gigi taringnya. Apalagi badannya. Hikmahnya kata para ulama, agar kenikmatan dan kesengsaraan yang mereka rasakan juga lebih besar. Karena kan permukaannya lebih besar ya. Gitu. Lebih besar permukaannya berarti lebih banyak yang merasa sakit. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak bisa dikalahkan. Maka biarkanlah saja mereka larut dalam kesesatan, mereka bermain-main di dunia sampai nanti mereka menjumpai hari yang sudah dijanjikan kepada mereka. Hari ketika mereka keluar dari kuburan mereka tergesa-gesa, seakan-akan mereka pergi menuju ke berhala mereka. Tapi tidak ada berhala saat itu. Mereka tunduk pandangan mereka. Malu, takut, tapi tidak berguna lagi malu pada Allah hari itu. Tidak berguna lagi takut pada hari itu. Yang berguna adalah malu pada Allah saat di dunia. Yang berguna hanyalah takut pada Allah saat di dunia. Adapun malu dan takut di akhirat tidak lagi berguna. Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Demikian selesai surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, juz yang ke-20. Ada pertanyaan, jika kita pernah berjanji belum sempat dilaksanakan, tapi janji tersebut tidak perlu diwujudkan lagi karena sudah